Siang itu, matahari menyengat di atas kota Bekasi. Debu jalanan beterbangan saat truk-truk ekspedisi berlalu lalang di jalan utama kawasan industri. Agus, seorang sopir ekspedisi yang sudah bertahun-tahun bekerja, mengendarai truknya dengan santai. Dia tahu, jalanan ini seperti punggung tangannya. Juga tahu ada beberapa titik di mana petugas sering melakukan razia. Di kejauhan, terlihat dua pria berseragam dinas perhubungan, Dishub, berdiri di pinggir jalan, menghentikan beberapa kendaraan yang lewat. Beberapa truk terlihat berhenti di bahu jalan, sementara para sopir terlihat berbicara dengan gelisah kepada petugas. Pasti ada razia lagi, gumam Agus dalam hati. Benar saja. Saat truknya mendekat, salah satu petugas Dishub mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Agus menepi. Agus menghela napas dan membanting setir ke bahu jalan. Setelah mematikan mesin, dia menurunkan kaca jendela. Seorang petugas berusia sekitar 40-an tahun, berkumis tebal dan perut agak buncit, berjalan mendekat. Namanya Roni, terlihat dari papan nama di seragamnya. Di belakangnya, seorang pria berkepala plontos dengan wajah penuh kecurigaan, ikut mendekat. Namanya Jaja. Selamat siang, Pak. Ada apa ya? Agus bertanya dengan sopan. Roni memasang ekspresi serius dan menyodorkan tangannya. STNK? Mas, cek dulu. Pajaknya sudah dibayar atau belum? Katanya dengan nada sedikit menekan. Agus, tanpa curiga, mengambil STNK dari dashboard dan menyerahkannya. Roni menerimanya dan langsung melihat tanggal pajak yang tertera di lembaran itu. Jaja ikut mengintip, lalu menggeleng-gelengkan kepala, seolah menemukan masalah besar. Wah, Mas, ini pajaknya belum diperpanjang, kata Jaja dengan nada tegas. Agus mengernyitkan dahi. Belum diperpanjang gimana, Pak? Ini masih berlaku sampai tahun depan, katanya sambil menunjuk tanggal yang jelas-jelas masih lama. Namun, Roni hanya tersenyum tipis, seolah tidak peduli. Ya, tetap aja Mas, kena tilang. Tapi kalau nggak mau ribet, kita bisa bantu beresin di tempat, katanya dengan nada santai. Agus paham maksudnya. Ini bukan soal pajak, tapi soal uang damai yang sering terjadi di jalanan. Berapa, Pak? Tanya Agus. Sengaja ingin tahu sejauh mana mereka berani meminta. Jaja melirik Roni, lalu menjawab, 500.000. Beres tanpa perlu kena tilang. Agus menghela napas dalam-dalam. Uang sebesar itu jelas bukan jumlah kecil untuk seorang sopir seperti dirinya. Apalagi dia tahu tidak ada pelanggaran yang sebenarnya. Namun, Agus tidak langsung membantah. Dia tahu, bosnya Pak Anton adalah orang yang sangat anti terhadap pungli. Lebih dari itu, bosnya juga bukan orang sembarangan. Dengan santai, Agus mengambil ponselnya dan menghubungi bosnya. Di ujung telepon, suara berat Pak Anton terdengar. Ada apa, Gus? Agus menjelaskan situasinya. Bos, saya diberhentiin di Dishub di jalan kawasan industri. Mereka bilang, pajak mobil belum diperpanjang. Padahal jelas masih berlaku. Sekarang mereka minta Rp 50.000 biar nggak kena tilang. Di seberang telepon, Pak Anton terdiam sejenak. Suaranya berubah lebih dingin. Siapa yang minta uang? Agus melirik dua petugas yang masih berdiri di samping truknya. Namanya Pak Roni sama Pak Jaja. Pak Anton tertawa kecil, tapi ada nada bahaya dalam suaranya. Tunggu di situ. Jangan kasih uang sepeser pun. Gue on the way. Setelah menutup telepon, Agus tersenyum tipis. Dia kembali menoleh ke Roni dan Jaja yang masih menunggu dengan tangan terentang. Gimana, Mas? Mau bayar di tempat atau kita tilang? Desak Roni. Agus tetap tenang. Sebentar, Pak. Ada yang mau ketemu sama Bapak dulu. 15 menit kemudian, sebuah mobil Fortuner hitam melaju dengan kecepatan sedang dan berhenti tepat di belakang truk. Agus. Dari dalam, seorang pria berusia sekitar 45 tahun, turun dengan tenang. Pak Anton, pria berbadan tegap, berkacamata hitam, dan memiliki wajah penuh wibawa, melangkah ke arah truk. Dia mengenakan kaos hitam polos yang membentuk otot tubuhnya, menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Di belakangnya, dua pria lain ikut turun. Keduanya memiliki postur yang sama tegapnya.
dengan tatapan tajam khas anggota militer. Begitu melihat mereka, wajah Roni dan Jaja langsung berubah pucat. Tanpa basa-basi, Pak Anton menatap Roni dan Jaja dengan tajam. "Siapa yang minta Rp50.000 ke anak buah saya?" tanyanya dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Roni dan Jaja saling pandang. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Pajaknya." Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Anton langsung mencengkeram kerah baju Roni dan menariknya mendekat. "Lu pikir bisa main-main di jalanan seenaknya? Gua kasih tahu ya, gua nggak suka pungli. Apalagi kalau berani coba-coba ke anak buah gua." Roni berkeringat dingin, Jaja mencoba melangkah mundur. Tapi salah satu anak buah Pak Anton langsung menahan pundaknya dengan kuat. "Pak, maaf, cuma salah paham. Nggak ada maksud apa-apa," kata Jaja terbata-bata. Pak Anton mendengus, lalu melepaskan cengkeramannya dengan dorongan kuat, membuat Roni hampir jatuh, tersungkur. "Gua kasih 2 pilihan. Lu mau gua bawa ke atasan lu di kantor Disub biar dipecat, atau mau gua urusin sendiri di sini?" Jaja menggeleng cepat, wajahnya memucat. "Ampun, Pak, kami janji nggak bakal ngulangin lagi." Pak Anton menatap mereka tajam, lalu berbalik ke arah Agus. "Udah, jalan lagi. Nggak ada yang bisa nahan lu di sini." Agus mengangguk dan segera masuk ke dalam truk. Saat dia melaju pergi, dia bisa melihat Roni dan Jaja masih berdiri di tempat. Wajah mereka masih tegang setelah kejadian tadi. Di dalam truk, Agus tertawa kecil. "Gila, Bos. Itu orang langsung keder begitu lihat Bapak." Pak Anton tersenyum sambil merokok. "Makanya, jangan pernah takut kalau benar. Kalau ada yang coba pungli lagi, kasih tahu gua." Dan sejak hari itu, Roni dan Jaja tidak pernah terlihat lagi di jalanan, tempat mereka biasa melakukan pungli. Cerita ini hanyalah fiktif. Apa bial ada kesamaan dalam cerita berarti ini di Indonesia? Jangan lupa dukungannya dengan mengetik komen dan like subscribe. Terima kasih.